Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 MK Perbandingan Politik. Di sini kami akan membahas tentang fenomena sosial dan politik yang bertemakan dominasi kombatan GAM dalam roda pemerintahan di Aceh Timur. Selama hampir 3 dekade, suara senjata sudah menjadi latar belakang dari masyarakat di Aceh Timur. Akan tetapi, sejak adanya perjanjian MOU Helsinki pada tahun 2005, suara senjata berubah menjadi suara sorak-sorakan pemilu, sorak-sorakan kemenangan, dan juga janji-janji manis. Namun pertanyaannya, apakah damai yang hadir benar-benar milik rakyat atau hanya berganti tangan dari senapan ke kekuasaan? Sejarah Aceh Timur pasca konflik adalah cerita tentang transformasi dari kombatan menjadi birokrat, dari panglima lapangan menjadi kepala daerah. Nasrullah bin M. Taib atau yang kita kenal dengan Rocky merupakan salah satu kombatan GAM yang juga politikus yang pernah menjabat sebagai panglima wilayah ibu kota. Setelah damai, ia terpilih sebagai Bupati Aceh Timur pada tahun 2012 dan terpilih kembali pada tahun 2017. Ia memimpin 2 periode penuh, menjadikan dirinya sebagai simbol keberhasilan ex-GAM dalam merebut kekuasaan formal. Partai Aceh sebagai saluran politik mantan GAM menjadi partai penguasa di Aceh Timur selama lebih dari 1 dekade sejak 2019. GAM yang dulunya memperjuangkan kemerdekaan, setelah damai, perjuangan itu berubah menjadi narasi otonomi. Tapi makin ke sini, ideologi itu terlihat semakin pragmatis. Di bawah pemerintahan Rocky selama 2 periode, Partai Aceh menjadi partai yang menguasai birokrasi di Aceh Timur. Dikuatkan dengan adanya salah satu laporan masyarakat pada tahun 2018 menyoroti pembagian proyek infrastruktur desa yang didominasi jaringan tertentu. Beberapa warga menyampaikan bahwa akses terhadap bantuan sosial atau proyek desa bergantung pada kedekatan dengan kelompok tertentu yang terkait dengan elit GAM. Apa yang dulu disebut dengan perjuangan kemerdekaan, ini mulai berubah menjadi alat untuk mendominasi serta mempertahankan kekuasaan. Ada keyakinan yang tumbuh kuat bahwa hanya mereka yang pernah mengangkat senjata yang layak menjadi pemimpin Aceh. Mitos ini menjelma menjadi tameng politik. Terbukti dari pemilu pertama pasca damai, Partai Aceh selalu menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak di Aceh Timur. Dalam kampanye legislatif tahun 2019 di Aceh Timur, seorang caleg dari Partai Aceh berkata di depan warga, "Kalau bukan kami yang pernah berjuang, lalu siapa lagi yang paham penderitaan rakyat?" Namun, mitos ini mulai dipertanyakan lagi oleh pemilih muda. Damai seharusnya membawa keadilan, tapi kenyataannya di Aceh Timur hanya sebagian yang menikmati hasilnya. Banyak mantan kombatan mendapatkan proyek kontrak pemerintah, bahkan sampai bantuan dana reintegrasi yang tidak pernah menyentuh keluarga korban konflik. Dominasi elit GAM dalam pemerintahan Aceh Timur ini bukan hanya tentang soal sejarah perjuangan, tapi ini siapa yang bisa mengendalikan masa depan. Ketika kekuasaan hanya berganti baju, ketika narasi perjuangan berubah jadi privilege, ketika rakyat biasa hanya jadi penonton, maka damai itu patut dipertanyakan. Sudah waktunya melihat ke depan, bukan hanya siapa yang pernah berjuang, tapi siapa yang benar-benar memperjuangkan rakyat hari ini. Damai bukan hanya tentang berhentinya peluru, tapi tentang hadirnya keadilan. Bagi semua, bukan hanya segelintir.